Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Firdaus dari kelas Perilaku Konsumen A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Untuk memahami kepribadian setiap konsumen, sangat penting bagi pemasaran. Karena kepribadian sangat terkait dengan perilaku yang ditimbulkan oleh konsumen. Dari beberapa definisi kepribadian, dapat disimpulkan bahwa kepribadian sangat erat dengan adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap manusia. Nah, dengan perbedaan karakteristik inilah menghasilkan banyak sekali perilaku manusia yang berbeda dalam merespon setiap stimulus. Yang pertama, saya akan berfokus kepada kepribadian, di mana kepribadian merupakan ciri watak seseorang individu yang konsisten yang mendasari perilaku individu. Kepribadian sendiri meliputi kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas dimiliki seseorang. Kepribadian juga berkembang jika adanya hubungan dengan orang lain. Kepribadian sendiri memiliki banyak segi dan salah satunya adalah diri pribadi atau citra pribadi. Kepribadian juga adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Nah, selanjutnya dimensi kepribadian. Yang pertama, ekstraversi. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang senang bergaul dan banyak bicara serta tegas. Yang kedua, sifat menyenangkan. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Kemudian yang ketiga, sifat mendengarkan kata hati, yaitu suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi prestasi. Yang keempat ada kemantapan emosional, di mana suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, positif, lawannya tegang, gelisah, murung, dan tidak kokoh. Kemudian yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman. Suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang imajinatif, secara artistik, peka, dan intelektual. Kemudian yang kedua ada nilai. Nilai merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Pengkaitan nilai dengan hal-hal tertentu itulah yang menjadikan benda, barang, atau hal-hal tertentu dianggap memiliki makna atau bermanfaat. Sebagaimana terbentuknya, nilai juga mempunyai karakteristik tertentu untuk berubah. Karena nilai diperoleh dengan cara terpisah, yaitu dihasilkan oleh pengalaman budaya, masyarakat, dan pribadi yang tertuang dalam struktur psikologis. Individu nilai-nilai yang berlaku berbeda di setiap wilayah. Nilai yang berlaku di suatu negara belum tentu berlaku di negara atau bahkan bisa bertolak belakang dari negara yang berlaku di negaranya. Kemudian ada gaya hidup, di mana gaya hidup adalah suatu pola atau cara individu mengekspresikan atau mengaktualisasikan cita-cita, hobi, opini, dan sebagainya dengan lingkungannya melalui cara yang unik, yang menyimbolkan status dan peranan individu bagi lingkungannya. Gaya hidup dapat dijadikan jendela dari kepribadian masing-masing individu. Setiap individu berhak dan bebas memilih gaya hidup mana yang dijalani. Misalkan mereka memilih untuk bergaya hidup yang glamor seperti artis-artis atau punk, rock, dan lain-lain. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama sikap, yang kedua pengalaman dan pengamatan, yang ketiga konsep diri, yang keempat motif, dan yang terakhir ada persepsi. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, di mana kepribadian
Nilai dan gaya hidup seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya adalah keterkaitan dengan perilaku yang ditimbulkan oleh konsumen. Setelah memahami kepribadian, nilai dan gaya hidup seperti yang sudah saya jelaskan singkat tadi, setiap konsumen maka akan mudah mengetahui barang kebutuhannya walaupun dengan bervariasinya karakteristik konsumen. Juga mudah menyesuaikan barang yang akan dijual dilihat dari perilaku konsumen itu sendiri. Serta memudahkan memasarkan barang karena keinginan konsumen sangat penting bagi konsumen itu sendiri. Mungkin sekian video presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.